Selamat siang, saya Randi Azmi Hairul Rahman. Saya di sini bekerja di PT Indobarat Rayon. PT Indobarat Rayon adalah perusahaan tekstil yang fokus unit bisnisnya itu di produksi serat rayon dan benang rayon. Dan itu masuk di dalam grup Aditya Birla Group. Kalau boleh tahu Pak, Birla sendiri itu tuh apa? Birla Cellulose itu nama brandingnya kita. Nama brandingnya? Nama brandingnya. Nah, untuk nama grupnya perusahaan kita adalah Aditya Birla Group. Nah, untuk perusahaan yang memproduksi serat rayon di Indonesia itu pabriknya namanya PT Indobarat Rayon. Untuk nama perusahaan yang memproduksi benang rayonnya itu yang di grup kita namanya ada 3 pabrik, satu PT Indo Liberty, satu PT Sunrise, dan satu lagi PT Elegan. Kalau misalkan ngomongin soal produksinya, pembuatan benang di Birla itu gimana Pak? Jadi awalnya itu kita mempunyai lahan hutan di Swedia dan Kanada. Serat rayon ini dibuatnya dari pohon eukaliptus. Ya. Jadi kita memakai lahan hutan di Swedia dan Kanada, nggak ngambil di Indonesia. Nah, kenapa? Karena di Indonesia sendiri mempunyai regulasi khusus, hutan Indonesia itu dilindungi. Seperti itu, makanya Aditya Birla Group ini hutannya itu khusus di Swedia dan Kanada, dan di sana pun kita menebangnya itu secara sustainable. Jadi ketika satu pohon ditebang, kita mau nebang pohon lain, itu nunggu pohon sebelumnya tumbuh dulu, baru boleh ditebang untuk pohon selanjutnya, seperti itu. Nah, dari situ kita olah menjadi dissolving pulp, bubur kertas. Setelah itu kita olah di PT Indobarat Rayon untuk dijadiin serat rayon. Nah, setelah itu jadi serat rayon, terus jadi benang rayon di spinning kayak gitu. Habis dari spinning jadi kain, setelah jadi kain jadi garmentnya. Periode penebangannya itu berapa lama biasanya? Biasanya kalau untuk periode penebangannya itu kita ada beberapa periode. Tapi yang jelas kalau untuk cara penebangannya itu kita dengan menggunakan sustainable. Nah, untuk waktunya mungkin kurang lebih kisaran ya, kira-kira mungkin ya 6 bulan 1 tahun. Oke, selanjutnya nih Pak ya, benang seperti apa yang Birla produksi nih? Kurang lebih 70% memproduksi benang rayon. Nah, adapun 30%-nya kita memproduksi juga benang-benang yang lainnya. Seperti katun dan yang lainnya. Kalau untuk seratnya kita 100% serat rayon. Kalau ini Pak, bagaimana Birla ini memilih bahan baku dalam pembuatan benang? Nah, untuk pemilihan bahan baku untuk pembuatan benang itu yang pertama kita, kalau untuk rayon sudah jelas gitu ya. Itu kita dari pohon eukaliptus yang memang mempunyai sertifikat FSC. Nah, FSC ini tuh sertifikat yang dimana yang harus ada setiap pemain-pemain di hulu tekstil seperti di unit bisnis rayon. Kenapa? Karena rayon itu kan dari pohon eukaliptus ya. Artinya di hutan ini, di pohon ini mempunyai standar khusus yang dimana mengeluarkan sertifikasi FSC. FSC itu Forestry Stewardship Council. Jadi sertifikat itu tuh yang memang harus dibutuhkan untuk pemain-pemain perusahaan-perusahaan yang memang notabene bahan bakunya dari pohon seperti itu. Kalau teman-teman main ke beberapa gitu ya, seperti beberapa unit bisnis seperti McDonald atau Starbucks gitu ya, itu kan si kertasnya tuh udah sertifikat FSC, yang dimana ketika sudah jadi sampah itu akan terurai dengan cepat, tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Kalau ini Pak, apakah dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan itu dapat membantu pelestarian ekosistem hutan? Itu sangat membantu. Kenapa? Karena yang kita tahu kan menurut data limbah tekstil itu salah satunya cukup besar mencemari juga. Salah satunya dengan material atau seperti baju-baju yang dibuang ke laut dan dikubur di tanah itu kan kebanyakan sulit terurai ya. Nah, makanya kita selalu mengembangkan, selalu develop bahan baku yang memang cepat terurai dan ramah lingkungan. Jadi ketika sudah jadi sampahnya pun tidak merusak lingkungan sekitar seperti itu. Jadi kita sangat aware terhadap lingkungan sekitar, masalah lingkungan sekitar. Seperti itu. Bagaimana Birla ini mengolah limbah hasil produksi sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan? Nah, kalau soal itu biasanya kan kalau di perusahaan kita tuh ada limbahnya juga ya, baik itu limbah cair, limbah padat, dan yang lainnya. Nah, itu kita udah olah sesuai dengan standarnya gitu ya, itu baik dari standar Okotex dan yang lainnya atau standar yang lainnya.
Jadi memang kita tidak sembarang mengolah limbah, itu ada standarnya. Jadi kita mengikuti standar-standar yang ada, yang memang tidak mencemari lingkungan sekitar, seperti itu. Makanya kalau teman-teman buka nih hot button canopy report di Google, itu kita ranking kedua di tahun 2022 ini, bahwa kita sudah sangat sustainable dan ramah lingkungan mengenai mengenai pengolahan, bukan pengolahan limbah, material yang ramah lingkungan dan sustainable. Jadi bisa dibuka di Google hot button canopy report. Hot button canopy report. Itu adalah suatu audit, salah satu lembaga audit internasional yang memang mengaudit tentang ramah lingkungannya suatu material, gitu. Khususnya di unit bisnis rayon seperti itu. Di unit bisnis rayon, oke Pak. Selanjutnya ini ada langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh industri tekstil untuk menjaga kelestarian hutan menurut Bapak ini? Menurut saya, opini saya, kalau untuk industri untuk menjaga kelestarian hutan gitu ya, harusnya mempunyai program yang memang aware terhadap lingkungan sekitar, baik itu program tentang sustainability atau dan yang lainnya. Karena saya rasa isu ini akan terus bergulir sampai ke depan. Beberapa domestic brand itu udah sangat aware terhadap pemakaian material yang sustainable dan ramah lingkungan. Nah, makanya untuk langkah-langkah industri di Indonesia itu saya rasa pasti bisa gitu ya. Mereka mempunyai strategi khusus, strategi masing-masing untuk mengedepankan material yang ramah lingkungan seperti itu. Oke. Komitmen apa yang dipegang oleh Birla dalam menjaga ekosistem lingkungan? Komitmen kita yang dipegang itu, yang pertama itu adalah tentang circular economy. Itu adalah salah satu yang memang kita pegang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena bagaimanapun apabila kita berbicara tentang kelestarian lingkungan, itu nyambung juga dengan circular economy. Terus yang kedua, dari pemakaian material kita pun kita sangat ketat gitu ya. Sampai harus ada sertifikat seperti FSC, PEFC, dan SFI. Nah, jadi komitmen kita sangat serius terhadap isu ramah lingkungan dan kelestarian lingkungan ya. Jangan sampai mencemari lingkungan karena bahan baku dari tekstil ini. Makanya dari itu kita sangat berkomitmen untuk mengedepankan kelestarian lingkungan di Indonesia gitu, khususnya di Indonesia. Karena dampaknya sangat luar biasa kalau di industri tekstil itu terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Berhubungan dari komitmen tersebut, apakah menurut Bapak Birla ini sudah berhasil melakukan komitmen tersebut? Kalau menurut saya sudah. Kenapa? Karena bisa dilihat rankingnya ya di hot button canopy report. Jadi saya berbicara ini bukan omong kosong. Ya, karena ada data dan faktanya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana menurut Bapak perkembangan industri tekstil yang ramah lingkungan di Indonesia? Kalau untuk perkembangan itu sekarang sudah sangat cukup agresif, sudah lumayan dibanding 2017 ke belakang ya. Karena memang kalau saya masuk perusahaan ini tuh di tahun 2017-18, itu masih belum sangat aware gitu ya tentang material yang ramah lingkungan dan sustainable gitu ya. Sampai sekarang pun memang effortnya cukup besar untuk mempromosikan material ini gitu. Karena seperti yang kita tahu, market Indonesia itu dia lebih cenderung saya lebih baik yang murah tapi enak gitu dipakainya. Tapi kan bukan hanya hal itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Kita harus memikirkan value-nya tuh apa gitu. Apakah material ini ramah lingkungan atau enggak. Nah, itu butuh effort besar untuk mengedukasi ke masyarakat di Indonesia ini gitu. Tapi saya yakin step by step kita pasti bisa seperti itu. Terus sampai sekarang sudah cukup lumayan banyak yang aware terhadap material tersebut. Seperti itu, Pak. Selanjutnya, menurut Bapak apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Birla untuk mendukung pelestarian lingkungan nih? Kita sangat mendukung semua program yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, baik itu mengedepankan ramah lingkungan maupun sustainable material gitu ya. Nah, langkah kita itu kita selalu mencerdaskan gitu ya para pemain tekstil gitu ya, baik dari hulu sampai hilir yang memang menjadi customer kita, bahwa ini loh sekarang tuh berbicaranya bukan lagi
suatu hal yang tidak ada value-nya. Iya, Nah, tidak. sekarang tuh harus sudah memikirkan Kedepannya. kedepannya seperti apa nih. Karena material tekstil itu butuh sangat-sangat membutuhkan material yang ramah lingkungan dan sustainable gitu ya. Makanya langkah kita ke depan itu akan terus membuat promosi campaign-campaign yang memang bisa mencerdaskan market Indonesia seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga tekstil agar bersama-sama mendukung pelestarian lingkungan? Kalau pesan saya untuk teman-teman semua, karena kita hidup di bumi ini hanya satu ya, Iya. kita nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi mohon dipikirkan setiap yang kita lakukan ini berdampaknya seperti apa. Iya, betul. Kalau misalnya kita menggunakan material yang memang tidak ramah lingkungan dan sustainable, ya berarti kan bumi ini akan penuh dengan sampah gitu ya. Nah, inilah yang saya berikan, yang saya takutkan gitu ya. Dan saya pesan kepada teman-teman, dukung gerakan sustainable dan eco-friendly ini, karena memang value-nya sangat bernilai.